desain sebelumnya itu berdasarkan pada umur tambangnya. Misalkan umur tambang kita ada 5 tahun, maka pit yang telah kita desain akan kita bagi 5. Ada sekuen 1 untuk tahun pertama, sekuen kedua untuk tahun kedua, sekuen ketiga untuk tahun ketiga, dan seterusnya. Nah, kita lihat dulu batu baranya berapa. Sebenarnya kita udah membuat perhitungan di Excel. Nah, cara melihat Excel-nya itu pada bagian data. Dibuka pada file kita buka project-nya, kemudian kita cari yang di Excel. Nah, kita lihat di site DEMR-ACCRF. Nah, bagaimana kita cara menghitung coal? Karena ini. Tab dari Intermas itu adalah jumlah coal. Jumlah coal kita misalkan di sini kita dapat 15.900. Nah, bagaimana cara kita membaginya? Nah, misalkan umur tambang kita 4 tahun, maka coal akan kita bagi 4. Sama dengan coal kita bagi 4. Nah, jadi setiap sekuen ada 4 sekuen yang masing-masing sekuennya jumlah coal atau batu baranya itu adalah 3.978. Nah, kita masuk ke cara pembuatannya. Nah, ntar hasil dari desain kita itu ada desain per tahun, seperti ini, tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, dan tahun keempat. Nah, masing-masing dari sekuen ini akan memiliki jumlah batubara sekitar 3.900. Caranya adalah desain pad kita ini akan kita bagi menjadi 4 bagian. Jadi misal sekuen pertama di sini, sekuen kedua di sini, dan sekuen ketiga di sini. Nah, bagaimana kita cara pembuatan penentuan di mana sekuennya? Nah, cara penentuannya itu kita harus kira-kira di mana posisi untuk pas membagi batu baranya. Itu kita juga bisa lihat dari Excel di Intermas. Nah, misalnya kita jumlahkan hingga sini. Nah, ini kan hingga ini. Nah, kita lihat ini pada blok keberapa. Nah, misal kita di sini udah sampai 3.900, berarti perkiraan blok kita itu sehingga di DED 02 dan E33 dan DED 02 E33 seperti itu. Nah, kita coba membuat layer baru untuk membuat layer pit tutor. Nah, desain ini kita bakal copy ke pit tutor. Caranya klik kanan, kemudian copy. Nah, kemudian ada input. Inputnya berarti kita dari desain 2 pit 4. Jadi ini manual 2. Desain filenya manual 2. Kemudian inputnya layernya baru di desain 2 pit 4. Kemudian output, berarti kita taruh di mana? Nah, layernya itu berarti di pit tutor.
kemudian oke. Nah, setelah itu, nah, sudah tercopy di ptutor. Kemudian kita buat garis di drawline, perkiraan aja. So, kita buat di sini untuk segmen pertama. Kemudian Q. Nah, kemudian ESC. Nah, garis yang kita buat ini belum memiliki elevasi. Garis yang kita buat ini belum memiliki elevasi. Nah, untuk membuat elevasinya, kita bisa mengikuti garis elevasi yang di bawah ataupun garis elevasi yang di atas. Cara melihat elevasi berapanya, kita klik garisnya, kemudian kita lihat di sini. Nah, klik ini. Nah, berarti elevasinya negatif 40, sedangkan yang di atas elevasinya adalah 16. Nah, misalkan kita akan membuat elevasinya itu berarti 40. Nah, garisnya mau dibuat elevasi, kemudian kontrol E. Nah, di Z koordinat kita ubah jadi negatif 40 sesuai elevasi yang garis di bawah. Kemudian oke. Nah, jadi garis ini telah memiliki elevasi yaitu negatif 40. Dan jika kita mengikuti elevasi yang di bawah, maka kita membuat offset project itu ke sebelah kiri. Sedangkan jika kita menggunakan elevasi yang di atas, itu 16, kita akan membuat offset project itu ke sebelah kanan. Karena kita yang di bawah tadi, kita berarti buat offset projectnya ke sebelah kiri. Cara buat offset project yaitu ke menu draw, kemudian offset. Nah, ini kita isi 14. Kemudian oke. Nah, klik 2 kali, kemudian arahkan ke kanan. Nah, kemudian cancel. Setelah offset, maka kita akan membuat project. Draw, kemudian project. Nah, height-nya kita buat adalah 7. Dengan project angel atau pemilihannya itu 50. Kemudian oke. Kemudian garis ini kita ke kanan. Nah, setelah menjadi seperti ini, kita tidak perlu lagi ke menu draw. Kita bisa menggunakan klik kanan. Nah, ini adalah tools yang baru kita pakai. Jadi kan kita baru pakai project. Nah, dia akan muncul di atas. Sedangkan tools yang kita pakai sebelumnya itu ada di bawahnya. Berarti kan offset. Berarti klik offset. Oke. Kemudian klik lagi. Nah, begitu seterusnya hingga yang kita buat di sini sesuai dengan yang di sini, offset project yang di pitnya.
Nah, jika dirasa cukup, tahapan selanjutnya yaitu kita akan merapikan offset project yang bagian atas dan bagian bawah yang telah kita potong ini. Nah, caranya itu kita bisa menggunakan menu trim dengan cara klik kanan di sini jika kita klik kanan, kemudian kita aktifkan rel limit. Trim bagian ini. Nah, caranya itu jika udah diaktifkan rel limit, kita cari menu trim. Nah, trim to boundary. Kemudian kita klik garis ini 2 kali. Nah, kemudian pemilihan pencet OK atau no itu jika OK itu elevasinya akan sama. Nah, sedangkan jika no itu elevasinya akan berbeda. Jadi jika OK, garis ini akan memiliki elevasi yang sama dengan garis ini. Sedangkan jika kita pencet no, garis elevasi ini akan berbeda. Jadi dia akan elevasinya sesuai dengan elevasi awalnya. Ini kita pencet OK karena kita menyamakan elevasi. Kemudian klik ini sekali. Nah, kemudian kita klik dulu hitam sekali, kemudian baru klik ini, lanjut. Oke. Nah, begitu juga seterusnya. Nah, jika kita menemui problem seperti ini, jadi garis bagian ini tidak memotong garis ini, dan jadi kan tidak bisa di trim. Kita bisa pakai perpanjang, itu di extend, dan klik, kemudian kita panjangkan. Nah, bagian bawah juga. Nah, jika sudah ESC, baru kita pakai menu trim lagi. Ini kurang panjang, kita panjangin lagi. Baru kita trim lagi.
Nah, jadi bagian sini sudah rapi. Nah, ini yang lebih kita hapus aja bisa. Nah, caranya biar bisa memilih banyak, kita klik kiri, kemudian kita pencet shift, kemudian kita ada. Oke. Nah, jadi seperti ini. Kemudian untuk bagian ini yang kita rapikan itu caranya pick break. Kita menaruh menu pick break, kemudian nah, kalau ini kelihatan hijau ini kita pasang pada ujung-ujungnya. Nah, nah, karena untuk pick break kita harus elemennya itu harus line bukan polygon, jadi kita ubah dulu dari line ke polygon. Caranya semua, kemudian edit, convert to line. Nah, setelah ini baru kita bisa menggunakan tools pencet S, kemudian kita pick semuanya. S, 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 kemudian kita hapus, save, kemudian semuanya, kita hapus satu-satu. Kemudian delete. Nah, hasilnya akan lebih rapi. Ini juga kita harus hapus. Bagian ini kita cara hapusnya juga pakai menu print dengan cara klik kanan, kemudian print to boundary, kemudian klik ini 2 kali, kemudian ini null karena elevasinya tidak kita samakan. Kemudian baru kita klik ini. Nah, kemudian kita juga akan memotong yang bagian ini dengan cara pick. Nah, setelah itu baru kita hapus bagian ini. Delete, kemudian oke. Nah, ini udah hampir jadi. Nah, cara yang untuk membersihkan ini kita pencet shift, kemudian kita blok semuanya. Udah delete. Delete. Ini juga.
Nah, silakan seperti ini. Nah, jika kita akan mengganti warna, kita bisa pilih garis yang akan kita ganti warna, itu klik garisnya, kemudian kita klik juga shift untuk memilih beberapa garis dalam satu kali perubahan warna. Nah, jika sudah, kita ke menu warna, kemudian kita cari warnanya. Nah, seperti ini. Nah, bagaimana selanjutnya? Selanjutnya itu akan kita buka bagian triangle untuk before. Nah, kita lihat di sini di before, ini kita akan hapus garis-garis yang berada di bawah before. Jadi di bawah kuning-kuning ini kita bakal hapus. Caranya dengan cara pick break, kita ke menu pick break lagi, pick break, kemudian pilih garisnya, kemudian kita pick break di sini perbatasannya. Nah seperti itu. Hingga pada garis yang bagian bawah. Nah, setelah sudah kita ESC dulu, kemudian kita tutup layer before, nah kemudian kita hapus garis-garis yang ada di bawahnya dengan cara klik garisnya, nah kemudian kita save. Nah, terus kemudian kita delete. Oke, nah udah, setelah itu kita bakal, nah ini kan terlalu gini, nah ini jika kita langsung satukan ke sini, itu bakal sudutnya akan terlalu kecil. Jadi untuk keamanan jika adanya ekstra atau alat berat lagi itu kurang aman, jadi kita bakal membuat dia beberapa step gitu. Jadi agar sudutnya itu lebih besar. Karena kita jadi pick aja dulu sampai di sini. Nah, sedikit aja. Kemudian kita baru ini, kemudian nah ini juga jangan terlalu ke samping, karena kalau kita terlalu ke samping, ntar bagian sini akan kebuang di tahun pertama. Jadi kalau kita akan tahun kedua kan di sini nih. Nah, jadi ini ntar bakal kebuang terlalu banyak gitu. Kemudian kita ke extend. Extend itu dia melanjutkan dari garis ini. Nah, di sini kita bakal membuat boundary di bagian bawah. Oke. Oh, jadi kita bakal ke continue, jangan ke extend. Extend itu memperpanjang. Continue. Klik. Kemudian langsung aja klik pada ujung-ujung garisnya.
Dan jika udah kita cuk. Nah, jadi ini udah garis boundary. Nah, yang pada bagian ini juga kita buat garis boundary. Ini kita pick dulu bagian sini. Nah, setelah itu baru kita continue dari sini. Nah, garis boundary bawah sudah jadi. Kemudian kita ESC dulu. Nah, jadi kita gabungkan garis ini dengan yang ini karena kita buat polygon. Kalau nggak kita ke ini connect. Jadi kita klik garis yang ini, kemudian garis yang ini. Nah, itu akan connect. Nah, ini udah segmen tahun pertama, ntar bisa lanjut tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat, dan tahun kelima. Nah, jika udah kayak gini, kita juga bisa meletakkan bottom ini ke pit yang telah kita buat. Bisa kita buat dulu button pit tutor. Kita tutup dulu, ini juga tutup dulu editnya karena udah jadi. Klik kanan, kita buat new layer. Namanya bottom pit tutor. Oke. Ini layarnya, kemudian layer yang tadi kita udah buat di pit tutor. Pit tutor yang telah kita buat tadi, pit. Kemudian kita edit di layer ini. Edit. Kemudian kita masuk ke menu edit, kemudian ke copy duplicate. Oke, klik garis ini. Nah, kemudian oke. Maka satu garis ini akan tercopy. Nah, ini kita bakal buat button, jadi kita buat button, kita tunjukin. Nah, kemudian button ini kita copy ke bagian button pit tutor. Caranya edit. Maaf. Ini yang diedit. Edit. Kemudian kita tunjukkan bottom. Bottom ini kita copy ke bagian outputnya itu di bottom pit tutor. Nah, setelah itu baru kita hapus pada bagian luar ini. Bagian luar ini dengan cara edit, relimit, clipboard. Itu yang jadi outside berarti kita ngapus yang di luar. Kalau delete inside berarti kita ngapus yang di dalam. Jadi kita akan menghapus yang di luar. Jadi kita pilihnya delete outside. Nah, kita klik ini. Kunci yang tadi kita buat. Oke. Oh, ini kita lihat.
Nah, ini bottomnya udah jadi. Nah, sekarang ke tahap selanjutnya yaitu layer bottom ini bakal kita copy ke pitutor. Nah, bakal jadi seperti ini caranya. Kita edit dulu pitutor, kemudian kita copy inputnya, kita pakai tadi bottom pitutor, kemudian outputnya ditaruh di pitutor, kemudian oke. Nah, ini adalah sekuen tahun pertama kita udah jadi. Nah, sama seperti yang tadi saya tunjukkan, itu ada seperti ini. Nah, yang tadi kita berbuat itu ini. Nah, begitu terus selanjutnya tahapannya untuk membuat sekuen pada bagian ini untuk tahun kedua, tahun ketiga, atau jika umur tambangnya lebih dari 5 tahun berarti hingga tahun kelima, tahun keenam seperti itu. Nah, kemudian bagaimana kita caranya tahu bahwa ya sekuen yang kita buat tadi ini sesuai dengan Excel yang tadi kita hitung, yaitu batu baranya di 3.900 sekian. Kita harus melakukan reserve buat itu triangle dari kita schedule. Nah, habis itu kita ke bagian side itu manual 2. Nah, layernya yang tadi kita buat itu ada di pitutor. Kemudian ke angelnya kita mau namain apa, di mana kita coba kita buat aja ya. Layernya kalau kita taruh di yang udah ada aja, tapi layernya kita buat namanya ini putol. Kemudian warnanya kita misal ini kita ganti itu, kemudian optionnya kita kosongin dan kita oke. Nah, kita lihat di triangle, kita simpan di pitahuan. Nah, ini pitutor. Nah, triangle kita udah jadi, jadinya seperti ini. Kemudian setelah kita buat triangle, kita baru bisa menghitung reserve dari pit ini. Buat reserve, kita klik menu reserve, kemudian klik ke sampel, kemudian ke polygon. Nah, ini kita silang dulu. Nah, kemudian yang kita isi skema seperti ini. Kemudian desain kita isi blok. Kemudian list file itu
kita create tadi, create dulu buat reserve, kemudian template FD ini berdasarkan blok yang tadi kita buat. Nah, kemudian oke. Nah, kemudian input surface ini triangle yang kita buat. Yang pertama itu top, itu kita pakai topo. Kemudian yang bottom ini kita pakai yang tadi kita buat. Nah, ini kita pakai yang triangle yang ini. Itu tadi kita kasih nama adalah Tritutor. Kemudian outputnya itu sebagai output surface itu adalah outputnya jadinya nama apa, misal kita kasih nama itu adalah pit kemudian ini block 9. Nah, kemudian kita bagian ke sebelahnya yaitu ada setup atau control. Yang kita isi itu yaitu volume, kemudian bed area, kemudian true thickness, mesh, dan juga vertical thickness. Kemudian ini ada honor yang kita klik 3, kemudian di sini ada area, bagian area, kemudian ini kita set density kita sangat 50, 150, kemudian A, kemudian di sini kita hektar, ini cut fill. Kemudian kita lanjut ke bagian interval. Nah, bagian interval itu kita kasih sim, bar, dan kemudian di sini ada tutupnya. Kemudian ini kita caranya adalah row fill down. Oke. Nah, seperti ini. Nah, selanjutnya kita bakal masuk ke menu quality. Nah, ini caranya sama seperti tadi, ini dengan cara row fill down. Nah, kemudian kita klik OK. Kita tunggu prosesnya. Selanjutnya baru kita bisa masuk ke tahap selanjutnya yaitu reserve di evaluate sample. Kita tunggu karena sedikit loading. Nah, setelah itu kita masuk ke menu yang kedua yaitu ke reserve, kemudian ke evaluate sample, kemudian ke mini reserve. Itu ada kemudian
tertentu hingga di. Setelah itu baru kita lanjut ke riset yang ketiga, kita klik riset lagi, kemudian ke ACC complete sampel, kemudian kita inputnya itu kasih yang baru tadi, ini yang ref, kemudian kita kasih di sini kemudian kita klik OK. Kemudian kita masuk ke riset lagi, kemudian ke reformat sampel, ini kita ke interval. Nah, ini kita kasih skema 1, kemudian ini tadi yang ada ACC-nya, ini, kemudian outputnya berarti kita copy di depan ini. Oke, kemudian copy di sini. Nah, kemudian kita masuk ke bagian report. Nah, yang kita cek adalah bagian ini. Kemudian ini kita kosongkan, ini kita kosongkan, ini kita kosongkan, kita kosongkan. Nah, ini kita yang interval loss, kemudian quality ini kita refilter. Kemudian kita klik OK. Nah, setelah itu kita langsung ekspor. Kita bisa lihat hasilnya di tabel. Bagian tabel. Itu di sini. Kita ekspor ke Excel. Outputnya kita sama aja namanya. Kemudian OK. Nah, hasil dari perhitungan itu kita bisa lihat di bagian tabel, kemudian ini ada file yang kita
buat tadi, dan selanjutnya seperti ini. Nah, jika kita telah kita ekspor, kita bisa lihat di bagian Excel, yaitu ini. Nah, jika sudah, kita lihat berapa volume dari intermasnya. So, kita di sini buatnya, coolnya itu berapa? Coolnya itu berarti sama dengan itu intermas. Intermas ini. Nah, kemudian jadi hasil coolnya itu ada di 3038. Sedangkan yang kita tadi kita akan carikan 39. Nah, ini berarti mendekati. Jadi kita nanti kita membuat sekuen itu kalau bisa lebih mendekati dari nilai yang kita inginkan di 39. Dan video kali ini, terima kasih.